Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Dinda Safira dari program studi pendidikan geografi 2019 Universitas 11 Maret Surakarta dalam vlog pembelajaran geografi. Kalian pernah nggak sih berpikir mengapa hewan, tumbuhan, dan juga manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri? Mereka saling bergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, aku dan kamu. Antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu akan membentuk suatu ekosistem. Jadi, apa itu ekosistem? Yuk kita ikuti perjalanan kami. Oke teman-teman, kita sudah sampai di perkebunan karet yang berada di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Oke teman-teman, kita kembali ke topik. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Ekosistem sendiri terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik yaitu segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut contohnya virus dan bakteri. Untuk komponen abiotik sendiri yaitu segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti udara, tanah, air. Pada komponen biotik, berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup dibedakan menjadi 3 macam, yaitu produsen adalah makhluk hidup yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik atau organisme autotrof. Proses tersebut hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan yang berklorofil dengan cara fotosintesis. Contoh produsen adalah alga, lumut, dan tumbuhan hijau. Berikutnya adalah konsumen. Konsumen adalah organisme heterotrof yang tidak bisa membuat makanannya sendiri dan tergantung kepada organisme lain, baik yang bersifat heterotrof maupun yang autotrof. Konsumen biasanya merupakan hewan. Hewan yang memakan tumbuhan secara langsung atau herbivora dinamakan konsumen primer. Hewan yang memakan konsumen primer dinamakan konsumen 2 dan seterusnya sehingga terbentuk suatu rantai makanan. Konsumen terakhir disebut konsumen puncak. Contoh konsumen puncak adalah manusia. Ketiga adalah dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik menjadi anorganik untuk kemudian digunakan oleh produsen. Dekomposer dapat disebut juga sebagai organisme detritivor atau pemakan bangkai. Contoh organisme dekomposer adalah bakteri pembusuk dan jamur. Nah, teman-teman tahu nggak, di dunia ini ada dua
jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem darat. Itu termasuk hutan tropis, gurun, taiga, dan tundra. Yang kedua, ekosistem air, yaitu danau, sungai, rawa-rawa, lautan, dan estuari. Satu, ekosistem air atau akuatik. Di sini ada salah satu contohnya, yaitu ekosistem sungai. Sungai adalah badan air yang mengalir satu arah. Di ekosistem ini terdapat dua komponen, yaitu abiotik dan biotik. Komponen biotiknya di sini terdapat hewan-hewan, yaitu seperti ikan-ikan. Sedangkan yang abiotik yaitu ada udara, air, tanah, dan sebagainya. Pun ciri-ciri ekosistem sungai yaitu terdapat kondisi fisik dan kimiawi yang sangat bervariasi, terutama di dalam tingkat aliran sungai yang sangat tinggi. Yang kedua, terdapat air yang mengalir dari hulu menuju ke arah hilir dan bermuara ke laut. Ketiga, dihuni oleh tumbuhan dan juga hewan yang sudah beradaptasi dalam kondisi aliran air secara kontinu. 4. Adanya perubahan fisik dan unsur kimiawi ekosistem yang berlangsung secara berkepanjangan seperti terjadinya pemandapan, keadaan unsur oksigen dan juga mineral dalam air. Yang terakhir, airnya mengandung sedimen dan sedikit makanan serta aliran air bergelombang secara konsisten atau konstan memberi oksigen pada air. Teman-teman, kita sudah sampai di tempat berikutnya, yaitu Danau Pengantin. Danau Pengantin ini merupakan ekosistem berupa ekosistem akuatik. Sesuai dengan nama yang dimilikinya, ekosistem danau memiliki cakupan wilayah berupa danau dan sekitarnya. Selanjutnya, ada ekosistem buatan yang terdapat di daerah sekitar rumah, yaitu ekosistem kolam. Kolam merupakan salah satu jenis ekosistem sederhana buatan manusia. Ekosistem kolam bisa digolongkan sebagai ekosistem lengkap. Pada umumnya, ekosistem kolam dibuat dan dirancang secara sengaja untuk budidaya ikan yang nantinya dijadikan sebagai sumber penghasilan. Karena tergolong sebagai ekosistem buatan, maka rantai makanan yang berlaku pada ekosistem kolam relatif sedikit. Hal ini karena
Komponen dalam jaring-jaring makanan yang ada di dalam ekosistem kolam jumlahnya tidak terlalu banyak. Selanjutnya adalah ciri-ciri ekosistem kolam, yaitu 1. Mempunyai kadar garam dan sanitasi yang rendah, yaitu kurang dari 1% saja. 2. Mempunyai variasi suhu yang tergolong rendah. 3. Dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, dan kurangnya intensitas cahaya matahari masuk. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan tentang ekosistem. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.